lupa like, subscribe my YouTube channel kalau kalian suka mystery case. Oke, kasus yang aku akan bahas kali ini menarik banget, yaitu baru banget terjadi beberapa bulan lalu di bulan Juli 2020 dan menewaskan salah satu CEO terkenal di Amerika Serikat yang bernama Fahim Saleh. Beliau masih muda, terus sangat bijaksana, sangat baik, dan ditemukan tewas mengenaskan di dalam apartemennya di Amerika Serikat. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku akan menceritakan dulu sedikit profil tentang Fahim Saleh. Siapa sih dia? Fahim Saleh ini adalah keturunan Bangladesh, ya. Jadi orang tuanya itu Bangladesh dan Amerika Serikat. Dan pada saat dia remaja, dia tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Bahkan since dia SMP dia udah mulai programming gitu dan mendapatkan uang dari Google. Nah, Fahim Saleh ini awalnya dia tinggal di Bangladesh dan pada saat dia remaja orang tuanya memutuskan untuk mereka semua sekeluarga tinggal di Amerika Serikat, pindah ke New York, Manhattan, Amerika Serikat. Fahim Saleh ini dikenal sebagai pendiri atau CEO dari Gokada atau ojek online di Amerika Serikat. Dia merupakan pengusaha muda, pengusaha dari Amerika, dan dia merupakan programmer komputer dari Amerika Serikat. Dia cukup sukses, dia pintar, dari SMP memang dia senang yang namanya online, terus dia senang komputer dan segala macam programming. Bahkan dia sampai bikin aplikasi-aplikasi gitu, guys. Fahim Saleh ini mendirikan perusahaan pertamanya pada saat dia masih sekolah menengah pertama. Kalian bisa bayangin nggak dia pinternya kayak apa gitu. Nah, terus karena kejeniusannya dia akhirnya memulai bisnis online-nya dia. Dia waktu itu jual makanan dan jual baju melalui Facebook. Nah, ketika dia remaja, akhirnya tuh dia kayak pindah gitu, yang aku bilang tadi. Dia pindah sekeluarga dan dia memiliki 2 orang adik gitu. Dia punya 2 orang adik perempuan dan dia pindah tuh ke Amerika Serikat bersama keluarganya, ayahnya dan segala macam. Ayahnya tuh cukup strict atau cukup ketat dengan dia gitu. Jadi dia Fahim Saleh tuh kayak diam-diam gitu loh, bikin bisnis online dan segala macam. Nah, tapi ayahnya tuh nggak mau kayak bisnis online-nya dia atau platform-platformnya dia tuh bisa bikin website, platform dan lain-lain, situs online dan segala macam, karena dia lumayan jenius dan dia tuh belajar sendiri dari dia remaja. Nah, dari situ ayahnya Fahim Saleh takut kalau Fahim Saleh itu terganggu belajarnya karena dia terlalu fokus sama bisnisnya dan lain-lain, platform, website dan lain-lain. Sampai akhirnya karena kegigihan dari si Fahim Saleh ini, akhirnya si Fahim Saleh mendapatkan uang karena dia bikin website gitu kan, mendapatkan uang sebanyak $500 dari Google. Itu uang pertamanya dia, guys. Nah, dari situ dikasih tahu lah tuh ke ayahnya, ya kan. Setelah dikasih tahu, ayahnya tuh lumayan kayak support. Oh, ternyata memang anak saya memang suka di dunia perjualbelian dan online, berbasis online, jual beli berbasis online, website dan segala macam jenis programming gitu, programming komputer. Nah, dari situ akhirnya didukunglah oleh ayahnya sendiri. Ayahnya ngajarin kayak, oke nak, kamu kalau kamu suka dan kayak gitu kamu harus tekun segala macam, dan diajarinlah cara jual beli seperti apa. Akhirnya setelah beberapa lama didukung oleh ayahnya, si Fahim Saleh ini dia mendirikan Gokada ini gitu. Karena pada saat itu mungkin semacam ojek online gitu di Amerika kurang gitu ya, mungkin ada Grab, something like that. Pokoknya dia ini tuh kayak orang yang tidak gampang menyerah. Dia belajar terus karena dia tahu dia jenius, dia belajar dan akhirnya dia mendapatkan, karena dia udah punya perusahaan Gokada ini, akhirnya dia dinobatkan menjadi CEO dari Gokada. Terus diketahui bahwa kekayaannya itu bisa mencapai $150 juta.
Kalian bisa bayangin 150 juta dolar, banyak banget itu duitnya. Belum lagi ada organisasi di Bangladesh yang bisa mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat. Jadi dia tuh banyak gitu, dia juga investasi ke perusahaan-perusahaan yang kekayaannya tuh lumayan banyak banget gitu. Bukan lumayan lagi ya, banyak banget gitu. Dia tuh miliuner, bilioner mungkin. Ya kan, dia tuh gila banget, masih muda terus dia bilioner gitu. Dan manis juga orangnya. Dan bahkan apartemen yang di New York itu senilai, dia beli sendiri dan itu senilai 2,2 juta dolar Amerika. Gila sih. Dia kini sedang mengencani wanita yang bernama Ramer Ashid. Nah, tapi kehidupannya yang begitu harmonis dengan keluarganya, dengan pasangannya begitu indah, dan kekayaan yang melimpah juga. Tapi nasibnya Fahim Saleh tidak seberuntung itu. Oke, sekarang kita masuk ke kronologinya. Motive in the case. CBS 2's Ali Bauman reports. 21-year-old Tyrese Haspel ignored questions from reporters Friday as he was walked out of the 7th precinct in handcuffs, wearing a white jumpsuit and horn-rimmed glasses. Haspel is charged with the gruesome murder of 33-year-old tech CEO Fahim Saleh. Mr. Haspel was Mr. Saleh's executive assistant and handled his finances and personal matters. Police say Monday afternoon, Haspel and Saleh rode the elevator up together at the victim's luxury condo building on East Houston Street. The suspect dressed in a black suit with his face covered, seemingly unrecognized by the victim. When the elevator opened directly to Saleh's apartment, police believe Haspel tased and then stabbed his boss in the torso and neck. Haspel allegedly returned the next day to dispose of the victim's body, police sources tell CBS 2, but was interrupted by the victim's cousin, possibly buzzing up from the lobby. Mr. Fahim Saleh's cousin discovered his dismembered body in the living room of his apartment with his head, arms, and legs amputated. An electric saw was near the remains. Sources tell us police have surveillance video that shows the suspect sneaking out of the building as the victim's cousin was coming up the elevator. Friday morning, Haspel was arrested about a mile away in NoHo. He was very calm. They just walked him around the corner, put him in the car. Pagi hari tanggal 14 Juli 2020, saudara perempuan dari Fahim Saleh itu dia datang ke apartemennya di Manhattan, New York. Dan karena dia curiga gitu, kenapa si Fahim Saleh ini nggak bisa dihubungi udah seharian gitu. Nah, karena itu akhirnya dia mengunjungi dengan maksud mengecek gitu kayak keadaannya si kakaknya ini kayak gimana gitu. Keadaannya Fahim Saleh itu apakah kenapa-napa, sakit atau apa gitu. Jadi makanya dia langsung datang ke apartemennya di Manhattan. Nah, setelah itu betapa terkejutnya dia ketika dia masuk ke dalam apartemennya. Dia kan ngebel dulu tuh dari bawah. Nah, ketika dia masuk ke atas lantai 7, nah disitulah dia melihat saudara laki-lakinya sudah berlumuran darah dan sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Betapa histerisnya, dan dia langsung menghubungi kepolisian. Dan pada saat polisi datang, kepala dan bagian tubuh lainnya ada yang nggak ada di situ. Jadi ada yang dibuang di tong sampah apartemen di Manhattan itu, terpisah gitu. Aduh, parah banget. Akhirnya dilakukanlah investigasi awal oleh penyidik atau kepolisian, dan mereka mencari CCTV-nya, bukti-buktinya, bahwa terus kayak nyari terakhir si Fahim Saleh ini dengan siapa. Seperti tanggal 13 Juli 2020 malam, Fahim Saleh ini jadi dia tuh di lift sama satu orang cowok atau satu orang laki-laki berpakaian hitam-hitam, dan dia memakai masker, dia memakai sarung tangan latex, terus pakai tas ransel gitu warna hitam juga, pokoknya hitam-hitam semua. Tapi si Fahim Saleh ini kayak ngobrol gitu loh di dalam lift. Dia kayak kenal, dia kayak ngobrol seperti biasa di dalam lift, kayak ngobrol ringan gitu. Nah, pada saat di lantai 7, pada saat si Fahim Saleh keluar, si laki-laki ini juga ikut keluar gitu loh. Nah, posisinya si Fahim Saleh ini di depannya si laki-laki yang berbaju hitam ini gitu. Dan gak lama setelah itu Fahim Saleh
ditembak oleh pelaku, ditembak, dan setelah itu pelaku menusukkan beberapa kali pisau ke dalam tubuh Fahim Saleh, serta dia menggorok bagian lehernya Fahim Saleh gitu. Nah, besokannya kan saudara perempuan dari Fahim Saleh ini kan datang ke apartemennya di Manhattan karena dia curiga kakaknya kenapa-napa. Akhirnya dia datang, pas datang dia ngelihat kayak gitu, dia histeris, dia kaget, dia telepon polisi. Polisi pun datang dan mengecek CCTV dan segala bukti tentang kematian Fahim Saleh ini, dan dari situlah timbul spekulasi bahwa polisi bilang kalau Fahim Saleh ini dibunuh oleh orang terdekat, nggak mungkin nggak dekat gitu. Selalu lihat CCTV dan dimintai keterangan oleh pihak-pihak terkait atau orang-orang terdekat dari Fahim Saleh. Akhirnya diketahui bahwa pembunuhnya yaitu Haspil, Tyrese Haspil. Nah, Tyrese Haspil ini adalah mantan asisten pribadinya dari Fahim Saleh. Gila banget. Fahim Saleh, aku nggak tahu nih, kita masuk ke kronologinya dan motifnya kali ya. Jadi pembunuhnya itu adalah asisten pribadi dari Fahim Saleh sendiri, yaitu Tyrese Haspil. Nah, Tyrese Haspil itu udah yang di dalam lift itu tuh si Tyrese Haspil gitu loh. Dia menikam terus dia menembak jam 2. Cuman aku bingung gitu loh, kenapa pas saat dia menembak si Fahim Saleh, kenapa nggak ada sekelilingnya tuh yang kayak tahu gitu. Aku bingung, apakah dia memang satu flat itu dia sendiri doang atau emang nggak ada tetangga atau segala macam. Menurut kalian gimana, komen dulu. Nah, ternyata pada malam itu dia memang membunuh Fahim Saleh, menembak, terus udah gitu dia tusuk-tusuk juga, terus dia gorok juga lehernya sampai si Fahim Saleh tewas. Dan dari situ dia nggak langsung mutilasi, tapi dia pulang dulu nih. Jadi dia pulang dulu. Nah, besokannya dia pada jam 9 pagi dia membeli gergaji listrik di salah satu toko ya, bangunan gitulah. Nah, terus dia beli buat menghilangkan jejaknya dia lah gitu, menghilangkan residu. Bahkan dia beli kayak vacuum cleaner gitu guys. Terus dia beli gergaji listrik, vacuum cleaner, terus semua alat-alat yang dibutuhkan, bahkan karbolan juga dia beli menggunakan kartu kreditnya si Fahim Saleh. Bodoh banget. Enggak. Maksudnya gini, kartu kredit itu kan bisa dilacak gitu ya. Dia lagi ada di mana, terus digunakan oleh siapa. Bahkan polisi juga bisa langsung datang ke TKP, terus ngecek CCTV yang ada di toko bangunan tersebut, siapa yang beli gitu kan. Itu kan masih kelacak semuanya, apalagi US gitu, cepet banget ngelacak kayak gitu ya kan. Dan terus dia sempet-sempetnya juga dia ngebeli balon untuk pacarnya. Jadi si Haspil ini dia punya pacar gitulah, karena pacarnya ini mau ulang tahun guys. Jadi oh my god, kayak lo beli balon pakai kartu kredit, bukan pakai uang lo sendiri, dan itu buat pacar lo. Tapi yang punya kartu kredit dibunuh. Wah, gila sih. Nah, sehabis dari toko bangunan tersebut, dia langsung menuju ke apartemennya Fahim Haris lagi. Setelah dari toko bangunan tersebut, dia langsung menuju ke apartemennya si Fahim Saleh lagi, karena kan mayatnya masih tergeletak kayak gitu aja kan. Nah, itu tuh belum dimutilasi sama sekali. Akhirnya pada saat pagi itu dia datang, dia mutilasi. Gila banget sih, dia berani mutilasi pakai gergaji listrik yang dia beli itu semua. Tahu-tahu tiba-tiba bel di apartemen Fahim Saleh itu bunyi, which is dari bawah itu udah dia mencet bel, ada orang yang datang dong. Nah, terus ternyata itu adalah saudara perempuan dari Fahim Saleh yang curiga kenapa kakaknya tuh nggak bisa dihubungin kayak gitu. Nah, terus si Haspil ini dia pada saat kakaknya udah menuju ke atas lagi naik lift, nah si Haspil ini sempat kabur gengs. Jadi dia kabur melalui pintu darurat, jadi lewat pintu belakang terus dia kabur melalui pintu darurat, dan mayatnya
Diletakkan situ aja. Tapi ada beberapa yang dia bawa yang dia taruh di tempat sampah itu. Gitu. Diduga motif pelaku ini karena dia memiliki hutang sebanyak 1,3 juta US dollar, 90.000 US dollar, dan 1,3 miliar, sorry. Ya, 1,3 miliar. Jadi lumayan gede banget utangnya dia, dan kayaknya dia memang tidak berniat untuk bayar. Nah, jadi si Fahim Saleh ini tahu kalau si Haspil ini mencuri uangnya sebanyak 90.000 US dollar tadi, atau 1,3 miliar, ya kan? Nah, tapi si Fahim Saleh ini baik, jadi dia cuma memecat si Haspil dan sempat menawarkan Haspil untuk ya udah nggak apa-apa, 90.000 US dollar nanti lo kerja aja, udah mau dikasih tahu tuh kerja aja supaya bisa mendapatkan uang yang banyak, terus bisa melunasi hutangnya ke si Fahim Saleh. Cuman karena emang nggak tahu diri itu si Haspil, jadilah dibunuh aja gitu. Itu motif utamanya. Nah, Haspil sendiri ini sudah bekerja sama Fahim Saleh udah dari dia umur 16 tahun. Karena dia gigih, dia juga sempat diberitakan kalau dia muda, dia juga pintar juga gitu. Dan karena kegigihannya si Fahim Saleh dan percaya gitu ya, Fahim Saleh ini percaya sama si Haspil bahwa dia bisa bekerja dengan Fahim Saleh gitu untuk jadi asisten pribadinya. Diangkatlah dia menjadi asisten pribadinya dan mengurusi semua personal finance-nya kayak gitu. Cuman ternyata Fahim Saleh dikelabui karena si Haspil ini sudah mencuri uangnya sebanyak 90.000 US dollar dan diketahui oleh Fahim Saleh dan dipecatlah si Haspil. Mungkin dia nggak terima dan dia juga nggak mau membayar utangnya, makanya dibunuh kayak gitu. Emang kurang ajar banget ya kayak gitu ya. Maksudnya gini, kita memang nggak pernah tahu sih hati orang seperti apa. Even the closest one in our life kayak gitu, siapapun yang dekat dengan kita di kehidupan kita belum tentu dia baik, bisa aja dia punya niat jahat ke kita kayak gitu. Sama persis kayak si Fahim Saleh dan si Haspil ini. Kurang baik apa coba Fahim Saleh, ya kan? Utangnya ya udah malah ditawarin gimana caranya dia supaya nyari uang supaya utang-utangnya tuh lunas. Bahkan si Fahim Saleh ini dia menggaji si Haspil ini dengan cukup, guys. Jadi cukup banget sampai dia bisa melunasi hutang-hutang keluarganya. Sampai seperti itu. Ya, setelah ditangkap akhirnya si Haspil ini didakwa pembunuhan tingkat 2 terhadap mantan bosnya, dan kepergian Fahim Saleh meninggalkan luka yang sangat dalam terhadap keluarganya, rekan bisnisnya, sahabat-sahabatnya maupun koleganya. Dan sosok Fahim Saleh ini dikenal juga sebagai sosok yang ceria, sosok yang sangat baik, bijaksana, dan sangat menginspirasi orang lain, bahkan terhadap anak-anak buahnya gitu. Jadi dia punya ribuan anak buah, guys, dan semua mengenal dia sama seperti itu, bukan yang galak apa segala macam, tapi sosoknya sangat menginspirasi orang lain gitu. Aku berharap dengan kejadian ini semoga kita bisa lebih berhati-hati terhadap orang lain. Trust no one. Jangan gampang percaya terhadap orang lain. Belum tentu orang yang di sekitar kita itu baik gitu. Jadi gimana cara kita, walaupun kita baik aja kita masih sering dijahatin kayak gitu ya. Jadi berhati-hatilah. Mudah-mudahan dengan adanya kasus ini kita bisa belajar gitu. On-scene work, they spent the overnight hours collecting any sort of physical or forensic evidence they could find from inside of that 7th floor unit here. And it's come to light that police tell us the sister was concerned enough about her brother's well-being because she hadn't heard from him in a few days. She actually came down here and went to his apartment. What she found inside is horrifying. Hey guys,
If you don't already know me, I'm Fahim Saleh. At only 33 years old, Fahim Saleh had seemingly amassed a great deal of wealth. A self-made millionaire who was a globe-trotting tech entrepreneur and investor, according to his LinkedIn account. However, someone wanted him dead. She was wailing. It was really shock, a true shock. Saleh's sister made the grisly discovery inside his 7th floor, $2 million apartment at 265 East Houston Street yesterday afternoon. Her brother had been dismembered and decapitated. She just says he has no head, and kept pointing to her arms and kind of making an arm motion as she went back into the lobby, and people kind of surrounded her at that point. Police sources say surveillance video shows Saleh and a well-dressed man, clad in all black, follow him into his elevator, which opens directly to his apartment. It's believed that's when he was attacked. Investigators tell Pix11 his sister discovered an electric saw still plugged into the outlet and her brother's limbs placed in bags. It's possible she may have interrupted the killing, according to reports, hastily forcing the suspect to flee before finishing the cleanup. It's a scary time right now. People have pent-up anger, and a lot of stuff's going on. So, praying for the guy. But other than that, thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe. Don't forget to tell your mom, your dad, your sister, your brother, your siblings, your friends, and everybody to like me and subscribe me. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye.